Aku melakukan sesuatu yang tak berani dilakukan pria lain, yaitu menggoda NPC bidadari yang sama 100 kali setiap hari, dan memeluk pahanya di depan umum. Tapi tindakanku ini hanya berlangsung selama 2,5 detik, karena waktu cast sihir bidadari tepat 2,5 detik. Detik berikutnya, aku akan dihancurkan oleh petir, dan setiap kematian akan mereset levelku. Alasan aku melakukan ini, hanya untuk berganti job ke satu-satunya job, Kaisar Kartu Hitam, menjadi Raja Permainan. Akhirnya, setelah 2,5 tahun, setelah dihantam petir 10.086 kali, aku akhirnya menyelesaikan quest tersembunyi. Berhasil berganti job ke job tersembunyi Kaisar Kartu Hitam, dengan bakat eksklusif yang luar biasa. Hanya dengan 2 kartu apapun, aku bisa menggabungkannya menjadi kartu hitam mutasi. Dan setelah mencapai level tertentu, bakat ini bisa ditingkatkan. Di dunia permainan kartu ini, kekuatan pemain ditentukan oleh kekuatan kartunya. Kekuatan kartu dibedakan berdasarkan warna. Yang paling sampah adalah kartu putih, dan yang terkuat adalah kartu oranye. Selain 5 jenis kartu ini, ada juga 2 kartu khusus, kartu merah dan kartu hitam. Tapi warna kartu khusus tidak mewakili kekuatannya. Kartu merah dan kartu hitam bisa setara dengan kartu oranye, tapi juga bisa sama sampahnya dengan kartu putih. Baik kartu biasa maupun kartu khusus, kekuatannya ditingkatkan melalui peningkatan dan penggabungan kartu. Tapi keduanya membutuhkan resep rahasia. Jika tidak menggunakan resep rahasia, jika gagal, semua material dan kartu akan hilang. Tapi job Kaisar Kartu Hitamku bisa mengabaikan aturan ini. Peningkatan 100% berhasil, tapi demi job tersembunyi ini, kemajuanku sudah jauh tertinggal dari yang lain. Untuk mengejar pemain lain, aku harus cepat naik level. Pertama, aku harus mengambil kartu pemula dari Patung Dewi. Dengan terbukanya pusaran ruang, dengan 5000 HP, aku berhasil mendapatkan kartu putih, Ruang Salju Bintang 1. Untuk mendapatkan kecepatan naik level yang luar biasa, aku harus mendapatkan 1 kartu lagi untuk menggabungkannya menjadi kartu hitam. Lalu aku menerima quest uji coba pemula. Dengan terbukanya lingkaran teleportasi, aku tiba di arena uji coba pemula, dan target latihannya adalah ayam jantan yang bertelur. Melihat itu, aku langsung memanggil beruang salju untuk menyerangnya. Saat ayam jantan terbunuh, sebuah kartu hadiah sistem muncul di tanganku. Ternyata itu adalah kartu putih bintang 3, kucing malam. Lalu aku menggabungkan kartu. Kedua kartu mulai bergabung, membentuk lingkaran sihir misterius. Bersamaan dengan suara sistem, kedua kartu bergabung menjadi kartu hitam bintang 2. Kung Fu Panda, dengan HP 15.000, tidak hanya memiliki pasif penyembuhan diri, serangannya juga memberikan damage area. Melihat itu, aku berseru, hidup pemain hoki, karena konfigurasi ini setara dengan kartu hijau. Lalu aku membuka panel quest. Hanya ada sedikit quest yang bisa diambil. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku memilih quest Dunggeon melindungi Kasana. Tugasnya adalah mengalahkan 9 gelombang serangan manusia ikan dalam 100 menit. Dan membunuh pemimpin Murloc. Lalu aku bergabung dengan tim secara acak. Namun, ketua tim meremehkanku karena aku baru saja keluar dari desa pemula. Dia langsung mengeluarkanku dari tim. Melihat itu, aku memilih tim yang kekurangan anggota. Tapi saat aku memasuki ruangan, kesan pertamaku adalah tim ini tidak dapat diandalkan. Tapi sekarang, aku hanya bisa mencobanya. Tak lama kemudian, kami mulai teleport ke Dunggeon. Meskipun ini adalah Dunggeon dengan tingkat kesulitan rendah, jumlah monster di setiap gelombang akan meningkat. Dan juga akan muncul 3 boss level. Untungnya, ada jalan pintas khusus untuk menyelesaikan Dunggeon ini. Selama kita membangun pertahanan dan menara pengawas, semuanya akan jauh lebih mudah. Yang mengejutkanku, 3 rekan timku yang lain tidak tahu tentang hal ini. Melihat itu, aku terpaksa harus membawa mereka bertiga. Lalu aku memanggil Kung Fu Panda untuk menjaga markas. Sementara aku pergi ke desa untuk membangun pertahanan. Kuharap mereka bertiga bisa bertahan sampai aku selesai membangun. Tak lama kemudian, misi Dunggeon resmi dimulai. Berkat usaha rekan tim, kami berhasil menahan 2 gelombang monster pertama. Gelombang monster ketiga akan datang. Pada saat yang sama, statistik pembunuhan musuh diumumkan. Melihat aku belum membunuh 1 monster pun, si rambut pirang langsung mengejekku sebagai pemalas. Dia mengutukku dengan keras, berharap aku dihabisi monster. Tapi detik berikutnya, bos benar-benar muncul di depanku. Aku tercengang selama 2,5 detik. Kupikir aku benar-benar sial. Aku hanya kurang 30 batu bata untuk menyelesaikan pertahanan. Aku segera memanggil Kung Fu Panda untuk menahan monster. Sebagai kartu hitam bintang 2, dia tidak mengecewakanku. 1 pukulannya menghabisi sekelompok monster kecil. Selanjutnya, dia meraih kepala bos dengan 1 tangan, mencengkram kepala bos dengan erat, lalu membantingnya ke tanah. HP bos langsung menjadi 0. Tapi sebelum aku sempat senang, sistem mengumumkan bahwa ketiga rekan timku telah gugur. Jadi, aku harus menyelesaikan Dunggeon ini sendirian. Setelah usaha kerasku, akhirnya aku berhasil mengumpulkan semua batu bata yang dibutuhkan. Sekarang aku hanya perlu NPC Kakar untuk membangun temboknya. Tak lama kemudian,
Tembok tinggi berdiri kokoh di desa. Tapi sekarang HP Kung Fu Panda sangat rendah. Melihat itu, aku segera menyelesaikan misi ramuan pemulihan. Lalu ku berikan ramuan itu kepada kepala desa untuk diminum. Tiba-tiba, kepala desa mendapatkan aura penyembuhan area luas. Dengan dukungan aura penyembuhan, HP Kung Fu Panda langsung pulih sepenuhnya. Saat itu, gelombang monster terakhir mulai menyerang. Melihat itu, Kung Fu Panda berlari menuju gerombolan monster. Setelah serangan bertubi-tubi, dia menghabisi semua monster. Akhirnya, bos terakhir muncul. Hiu besar memancarkan aura yang mengancam. Kung Fu Panda tidak mau kalah. Dia langsung bertarung dengan hiu besar. Berkat pemulihan HP pasif dan aura penyembuhan kepala desa, Kung Fu Panda akhirnya berhasil mengalahkan hiu besar dan menjatuhkan Trisula Laut Dalam. Aku takjub dengan keberuntunganku. Selanjutnya adalah sesi pembukaan peti yang menegangkan. Peti pertama berisi 2 poin skill. Aku langsung meningkatkan skill identifikasi ke level 2. Dengan ini, aku bisa mengidentifikasi kartu sendiri nantinya. Tak disangka, peti kedua memberiku kesempatan untuk mencobanya. Aku langsung menggunakan 10 poin sihir untuk menggunakan skill identifikasi. Tapi yang kudapatkan hanyalah kartu sampah putih. Tinggal 1 peti harta terakhir. Aku langsung berdoa pada Guan Yu. Tapi hasilnya tetap kartu putih. Namun, kartu ini masih berguna untuk melindungi Kasanaer. Sebagai kaisar kartu hitam, mana mungkin aku puas dengan kartu seperti ini? Tanpa ragu, aku menggabungkan kedua kartu. Dan hasilnya, kartu hitam solo bintang 1 yang bermutasi. Tidak hanya bisa menyerang jarak jauh, tapi juga bisa membangun secara otomatis. Bisa membangun menara penjaga dalam 3 menit. Ini jelas kartu dewa untuk menyelesaikan misi penjaga Kasana. Aku tak sabar untuk memulai misi solo. Dengan kerjasama Kung Fu Panda dan Solo, monster tidak bisa mendekati desa. Meskipun kali ini bisa menang dengan mudah, aku malah jadi bosan. Aku memutuskan untuk berburu monster di area liar. Membunuh monster liar bisa menghasilkan berbagai macam material, terutama bos golem granit. Material yang dijatuhkannya lebih berharga. Sayangnya, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membunuh murloc kecil. Seekor murloc kecil dengan cepat mati di tanganku. Tapi efisiensinya terlalu lambat. Aku memutuskan untuk kembali. Begitu kembali, aku melihat hiu besar sudah babak belur. Akhirnya, Kung Fu Panda dengan jurus Tai Chi-nya langsung mengalahkannya. Kali ini, ada 4 peti harta. Keberuntungan memang kurang, tapi kekuatan bisa menutupinya. Meskipun isinya masih sama seperti sebelumnya. Tapi bedanya, kali ini aku mendapatkan berlian dan tiket solo yang berguna. Bisa digunakan untuk meningkatkan bangunan markas. Masih ada 1 peti kartu lagi. Kukira akan dapat kartu beruang hitam untuk digabungkan menjadi solo beruang. Tapi ternyata kartu putih loncat gali yang tidak berguna. Terpaksa aku melihat di pasar. Siapa tahu bisa membelinya. Saat aku mencari kartu beruang hitam, mataku langsung melotot. Para penjual kartu beruang hitam ini menjualnya dengan harga 99.999 koin emas. Aku pun menggulir ke bawah. Untungnya ada 1 penjual yang baik hati. 10 kartu beruang hitam hanya 666 koin emas. Tapi aku hanya punya 81 koin emas di dompet. Aku langsung menghubungi penjualnya, tapi dia tetap tidak mau menjualnya terpisah. Akhirnya aku memutuskan untuk menjual Trisula Laut Dalamku yang keren. Bagaimanapun, aku hanya bisa memilih antara keren dan uang. Aku langsung menjualnya di pasar dengan harga 1.888 koin emas. Dibandingkan dengan para penjual tadi, kebaikanku terlihat jelas. Sedetik kemudian, Trisulaku langsung dibeli oleh seorang sultan. Begitu dapat koin emas, aku langsung membeli 10 kartu beruang hitam. Setelah beberapa penggabungan, tim pembangun profesional pun terbentuk. Aku langsung bersiap untuk pamer di misi. Tapi karena levelku masih 2, aku selalu ditendang dari tim. Saat aku sedang menggerutu, aku melihat tim yang sedang mencari tukang bangunan dengan bayaran tinggi. Aku langsung bergabung dengan tim itu. Lalu dengan cepat mengetik beberapa kata. Jangan tendang aku tukang bangunan profesional. Meskipun aku sudah bilang begitu, mereka tetap ingin mencari pemain level 5 ke atas. Tapi ketika aku melihat tugasnya adalah membangun 1.600 batu bata, aku langsung tahu mereka ingin menyelesaikan misi tersembunyi. Kau tahu tugas tersembunyi di Fuben ini? Ya, boleh aku lihat kartumu? Aku langsung mengirimkan kartu bata ke grup. Saat mereka melihat skill kartu yang luar biasa itu, kami langsung sepakat. Setelah rekan timku meniup terompet besar, kami segera tiba di sebuah kota. 30 menit kemudian, pasukan meriam Murloc akan menyerang kota. Melihat itu, kami semua mengeluarkan kartu pemanggil kami. Aku langsung memanggil 2 beruang pengangkut bata. Setengah jam kemudian, aku berhasil menyelesaikan tugas pengangkutan bata. Melihat aku menyelesaikan pertahanan secepat itu, ketiga orang itu ingin menambahkan aku sebagai teman. Karena masih ada waktu, aku ingin melihat bagaimana kondisi rekan timku. Tapi pemandangan di depan mataku membuatku terbelalak. Astaga, kartu kapten ternyata gundam. Kekuatan 2 rekan tim lainnya pasti juga tidak buruk. Salah satu rekan timku mengendarai kura-kura baja dan membantai monster. Rekan tim lainnya juga luar biasa.
Dia bisa membunuh monster dengan tangan kosong. Sistem mengumumkan bahwa pasukan meriam Murloc akan segera menyerang. Aku tercengang selama 2,5 detik. Dari mana Murloc di laut mendapatkan meriam? Tanpa pikir panjang, titik-titik hitam tiba-tiba muncul di langit, dan terbang menuju kota dengan kecepatan tinggi. Aku berusaha keras untuk melihat apa yang terbang di atasku. Tetapi kecepatannya terlalu tinggi untuk dilihat dengan jelas. Tiba-tiba, sebuah bayangan terbang langsung ke arahku. Aku menyadari bahwa makhluk tak dikenal ini adalah Murloc. Tepat saat Murloc hendak menabrakku, Solo meninju Murloc itu hingga terpental. Salah satu rekan timku, takut aku merebut rampasan perang mereka, dengan alasan demi keselamatanku, menyuruhku mundur ke hutan di belakang. Lalu aku membangun menara di bukit dan mulai berburu monster liar. Tiba-tiba seekor Murloc terbang ke arahku lagi. Aku secara refleks menghindar ke belakang. Tetapi kepalaku menabrak dinding tak terlihat. Tiba-tiba aku punya ide. Bagaimana cara mengalahkan golem batu bunga? Detik berikutnya, sebuah kapak mengenai kepala golem batu bunga. Ia segera menoleh. Terlihat aku dan Solo di menara melemparkan kapak ke arahnya. Ia meraung ke langit. Lalu ia bergegas ke arah kami. Tapi detik berikutnya, ia menabrak dinding udara dan menjadi pusing. Ini sesuai dugaanku. Hanya pemain yang dapat menghancurkan medan. Tetapi monster tidak bisa. Dengan menggunakan dinding udara untuk mengisolasinya, kita bisa mengalahkannya dengan serangan jarak jauh Solo. Namun, golem batu bunga tidak bodoh. Ia segera menggunakan skill serangan jarak jauh, dan mengangkat batu seberat 10 ton ke arah kami. Saat aku pikir aku akan mati, Solo menangkap batu itu dengan satu tangan. Kemudian batu itu perlahan hancur. Ternyata, Solo di menara dianggap sebagai bangunan oleh sistem. Jadi, lemparan golem batu bunga tidak dapat melukainya. Sekarang ia hanya bisa dimanipulasi olehku. Setelah 1 jam berusaha keras, akhirnya kami mengalahkan golem batu bunga. Ia menjatuhkan beberapa berlian dan poin, serta item tugas, hati batu. Yang mengejutkanku, ia juga menjatuhkan kartu hijau. Aku langsung menggunakan skill identifikasi. Teridentifikasi Jenderal Batu Bintang 6. HP-nya mencapai 60.000. Akan bertarung untukmu. Dengan serangan yang mengerikan. 200 poin. Konsumsi mana? 160. Sebagai perbandingan, Kung Fu Panda hanya memiliki serangan 20. Ini benar-benar luar biasa, tapi syarat penggunaannya, pemain harus mencapai level 5. Saat itu, sistem memberitahu bahwa Dunggeon telah diselesaikan. Levelku juga naik ke level 3, dan mendapatkan 3 peti harta karun tingkat tinggi. Kupikir peti harta karun khusus ketiga akan berisi barang bagus. Tapi hanya berisi 1 izin masuk dan 1 meriam putri duyung. Aku langsung bingung, apa gunanya meriam putri duyung bagi pemain? Tidak bisa memasukkan orang ke dalamnya dan menembakkannya. Aku langsung menggabungkan kedua kartu itu. Bersamaan dengan hilangnya lingkaran sihir penggabungan, berhasil digabungkan menjadi 1 kartu hitam bintang 1, murid meriam. Sebelum aku mencapai level 5, aku hanya bisa menggabungkannya dengan kartu lain. Selanjutnya, aku membeli 20 Murloc di bursa perdagangan untuk digunakannya. Lalu aku mengeluarkan hati batu untuk dipelajari. Tapi keterangannya hanya menyebutkan untuk diberikan kepada kepala desa. Aku segera menemui kepala desa, dan memberikan hati batu kepadanya. Tanpa diduga, aku membuka pencapaian tersembunyi. Syaratnya, sebelum level 5, dalam tim berempat, saat menjalankan Dunggeon pertahankan Casanar, jumlah musuh yang dibunuh harus mencapai 666 untuk mendapatkan pencapaian tersembunyi. Melihat itu, aku tak sabar untuk bergabung dengan tim Dunggeon. Sayangnya, label level 3ku masih diremehkan oleh rekan tim. Tapi untungnya aku punya kartu tukang batu dan kartu minum batu bata. Saat aku menunjukkan kartuku, rekan timku langsung mengubah pandangan mereka terhadapku. Tak lama kemudian, kami memasuki Dunggeon. Ketua tim melihat pasukan tukang batuku, membangun dengan kecepatan yang membuatnya tercengang. Dia langsung ingin menambahkan aku sebagai teman. Saat kami berbicara, jumlah musuh yang kubunuh mencapai 666. Melihat itu, aku segera menyimpan Solo. Lalu aku mengatakan kepada ketua tim bahwa aku ada urusan dan pergi ke area liar sebentar. Tak lama kemudian, terdengar pemberitahuan bahwa Dunggeon telah diselesaikan. Kamu diberi hadiah EXP 666 poin dan 666 koin emas. Pencapaian tersembunyi juga selesai. Memperoleh skill khusus, ikan 666, untuk memperkuat Murloc. Levelku juga naik ke level 5. Luar biasa, aku langsung memanggil Murloc untuk menguji kekuatan skillnya. Yang mengejutkanku, Murloc naik langsung dari bintang 1 ke bintang 5. Serangan 1-2+5. Atribut meningkat pesat. Dan setiap kartu Murloc dapat diperkuat. Membangun pasukan Murloc versi yang diperkuat. Rasanya pasti menyenangkan. Setelah aku bertemu kembali dengan rekan timku, anggota tim wanita langsung mengejekku sebagai pemalas. Dia meremehkanku karena membunuh terlalu sedikit monster. Ketua tim langsung menjelaskan bahwa aku telah menyelesaikan semua tugas. Itulah sebabnya jumlah musuh yang kubunuh relatif sedikit. Tapi mereka berdua tetap tidak menyerah, dan ingin bertanding denganku dalam beberapa pertandingan 2v2.
Aku langsung mengerti bahwa dia ingin memanfaatkan aku untuk meningkatkan poin arenanya. Tapi sekarang aku sudah level 5. Bagaimana mungkin aku takut padanya? Aku langsung setuju untuk bertanding dengan mereka. Level arena, dari terendah hingga tertinggi, dibagi menjadi perunggu, perak, emas, berlian, dan raja. 5 level. Pemain awal memiliki 0 poin. Pemenang akan mendapatkan poin. Pihak yang kalah, sebaliknya, poin dapat digunakan untuk menukar kartu eksklusif arena. Dan setelah mencapai nilai tertentu, dapat memperoleh hadiah pencapaian eksklusif. Tak lama kemudian, kami tiba di aula arena. Saat itu, pria itu mengatakan ingin menambahkan taruhan 100 koin emas. Dengan nada sombong, dia berkata, "Jangan bilang kalian bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 koin emas." Mendengar itu, tekanan darah rekan timku langsung naik 280. Dia bertaruh 200 koin emas sebagai hadiahnya. Melihat itu, aku pun ikut bertaruh besar. Melihat kekayaanku, dia kagum dan berkata aku memang pemain profesional. Pertandingan pun segera dimulai. Kedua belah pihak langsung memanggil kartu monster mereka. Tapi jumlah monster lawan jelas lebih banyak dari kami. Dalam sekejap, kami terdesak dan hanya bisa bertahan. Rekan setimku khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Tapi aku sama sekali tidak panik. Aku bilang selama menara Solaroku berdiri, kita akan aman. Tapi dalam hati, aku meremehkannya. Konsumsi mana? Karena aku masih punya kartu as. Kartu bintang 6 berwarna hijau. Tak lama, keempat menara Solaro telah dibangun. Keempat Solaro mulai menyerang. Monster lawan langsung terluka parah. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, kedua lawan memanggil lebih banyak monster kartu. Dalam sekejap, monster jarak dekat kami dikepung. Tak lama, HP Panda Kungfu habis. Ia berubah menjadi kartu dan kembali ke tanganku. Tapi semua ini ku sengaja lakukan untuk menipu lawan. Tujuanku adalah memanfaatkan monster mereka untuk meningkatkan level komandan batalion keduaku. Aku langsung memanggil komandan batalion kedua dan Murloc peluru. Sebelum Murloc sempat bereaksi, ia dipaksa masuk ke dalam meriam oleh komandan batalion kedua. Dengan suara ledakan keras, Murloc melesat seperti meteor menuju lawan. Level komandan batalion kedua pun naik 10 poin. Detik berikutnya, monster lawan terpental oleh ledakan itu. Rekan setimku langsung terkejut dengan kekuatan meriam itu. Dia berseru kalau komandan batalion kedua pasti kartu hijau. Tapi aku bilang itu hanya kartu putih sampah. Tak lama kemudian, level komandan batalion kedua penuh. Tanpa diduga, ia naik level menjadi kartu hitam bintang 2. Setelah naik level, kekuatan dan jangkauan ledakannya menjadi lebih besar. Melihat itu, tiba-tiba muncul seperangkat perlengkapan pada rekan setimku. Dia bilang ingin bekerja sama dengan komandan batalion kedua untuk segera mengakhiri pertandingan ini. Mana mungkin aku membiarkannya merusak kesempatan komandan batalion kedua untuk naik level? Aku segera memintanya untuk tidak terburu-buru menggunakan kartu andalannya. Rekan setimku sekarang juga curiga kalau komandan batalion kedua bisa naik level. Dia langsung mengeluh bosan menunggu. Melihat itu, aku terpaksa mengeluarkan banyak uang. Aku membayarnya 300 koin emas untuk berakting. Berbicara tentang akting, rekan setimku langsung bergaya seperti aktor profesional. Dia berpura-pura dikejar oleh monster lawan. Akhirnya, dia keluar dari arena sambil menangis dan mendapatkan 300 koin emas. Melihat rekan setimku kalah, kedua lawan langsung senang. Mereka pikir mereka sudah pasti menang. Padahal mereka hanya alatku saja. Setelah menunggu selama 20 menit dan tidak bisa mengalahkanku, mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka langsung maju untuk melihat apa yang terjadi. Detik berikutnya, keduanya tercengang. Mereka melihatku berdiri di belakang Solaro di atas menara, sehingga monster mereka tidak bisa menyentuhku. Melihat itu, keduanya langsung marah. Mereka menunjukku dan memakiku karena curang. Aku justru bertingkah menyebalkan, dan mengejek mereka untuk terus memanggil monster. Mendengar itu, keduanya langsung naik pitam. Mereka langsung memanggil semua monster mereka untuk menyerangku. Tanpa disangka, bahkan sebelum 1 menit, semua monster mereka telah kuhabisi. Keduanya benar-benar tercengang. Mereka tahu kalau terus begini, mereka tidak akan punya peluang untuk menang. Lalu ia memberi isyarat ramah padaku. Bocah kecil, lain kali ketemu, kau kuhajar. Setelah berkata begitu, ia langsung keluar dari arena. Koin emas dari taruhan pun masuk ke akunku. Tiba-tiba, pemain wanita itu mengirim pesan pribadi. Ia menantangku untuk PK di peta 4 kuil suci. Peraturannya sangat berbeda dengan arena. Ada 4 faksi NPC, kuil kedamaian, kuil kejayaan, kuil kutukan, dan kuil keberanian. Kuil kutukan dan kuil kedamaian. Setiap kuil memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pemain dapat meningkatkan teknologi dan perkembangan kuil dengan membunuh monster tertentu di peta. Saat sedang mempelajari aturan, aku menyadari ada 2 orang yang menonton. Aku langsung curiga wanita itu sengaja menyuruh orang untuk mempelajari taktikku. Tapi yang tak kusangka, penonton itu adalah pemain pro yang mereka sewa. Setelah ragu-ragu, aku akhirnya memilih kuil kedamaian. Detik berikutnya, aku berpindah ke dalam peta.
Aku langsung memanggil hewan peliharaan kartuku. Aku memerintahkan mereka untuk membersihkan monster liar di dekat markasku. Monster liar di sekitar segera dibasmi. Lalu, kuatur pemanah untuk berpatroli. Dan kusuruh Solo membangun menara pengawas di dekat markas. Tapi tindakanku ini membuat pemain pro itu menganggapku pemula. Karena di peta ini, kita harus berburu monster di mana-mana untuk berkembang. Semakin dekat dengan naga besar, semakin kuat monster liarnya. Untuk memenangkan pertandingan ini, setidaknya kita harus mengalahkan semua monster liar dalam 3 cincin. Jika bisa mengalahkan naga besar, kita akan mendapat hadiah tak terduga. Tapi monster dalam 3 cincin setidaknya membutuhkan kartu hijau untuk dikalahkan. Mengalahkan naga besar jauh lebih sulit. Saat ini, aku sudah sampai di dekat cincin kedua. Targetku adalah kura-kura duri, monster dengan HP dan pertahanan tinggi. Sempurna untuk melatih skill wakil komandan kedua. Wakil komandan kedua pun menghujani kura-kura duri dengan serangan bertubi-tubi. Pada saat yang sama, seekor slime listrik muncul di dekat wanita itu. Pembunuhnya akan menambah 20 pasukan kuil tingkat dasar. Sistem mengumumkan tikus Moji telah muncul. Membunuhnya akan membuka pasukan kuil kedua. Dan ada peluang mendapat kartu hadiah. Kebetulan muncul di dekatku. Ku segera memerintahkan wakil komandan kedua untuk menyerang tikus Moji. Dengan rentetan peluru dari wakil komandan kedua, tikus Moji pun tewas. Berkat Dewi Keberuntungan, aku berhasil mendapatkan kartu tikus Moji. Aku langsung memanggilnya, dan memerintahkannya untuk menyerang kura-kura duri bersama wakil komandan kedua. Detik berikutnya, HP kura-kura duri berkurang dengan cepat. Skill wakil komandan kedua naik ke bintang 4. Dan hanya butuh 400 tembakan lagi untuk naik level. Sistem mengumumkan kucing bintang mengembara telah muncul. Membunuhnya akan membuka satu teknologi kuil secara acak, dan dijamin mendapat kartu hadiah. Tapi jaraknya terlalu jauh dariku. Maka ku putuskan, membiarkan kura-kura duri membunuhku agar kembali ke titik kebangkitan. Lalu segera memanggil hewan peliharaanku untuk memburu kucing bintang. Saat kucing bintang tumbang, faksiku membuka teknologi aura angin kencang. Kecepatan serang semua unit jarak jauh meningkat 25%. Tubuh kucing bintang berubah menjadi kartu dan terbang ke tanganku. Aku langsung menggabungkannya dengan kartu tikus Moji. Hasilnya adalah kartu hitam Mo kucing dengan serangan yang sangat tinggi.